Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima tertulis, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1990, Salovey dan Meyer mencetuskan konsep emotional quotient atau yang dikenal dengan kecerdasan emosional. Dan emotional quotient atau EQ ini disebarkan secara luas oleh Daniel Goleman sejak 1995. Apa yang dimaksud dengan emotional quotient atau EQ ini? Yaitu kemampuan untuk memahami emosi sendiri dan mengelola emosi itu dengan sehat, juga mengenali dan memahami emosi orang lain, sehingga dapat berempati terhadap keadaan orang lain dan dengan EQ yang baik, dapat menangani tekanan, konflik, dan apapun situasi yang ada. Orang dengan EQ yang tinggi dapat tetap bersikap tenang ketika ada masalah. Berbeda dengan orang yang EQ-nya rendah, kalau ada masalah, ada persoalan, maka cenderung dia akan gelisah. Orang dengan EQ tinggi, ketika dihina, tidak akan tersinggung. Tapi orang yang EQ-nya rendah akan segera tersinggung, marah, dan bahkan melakukan serangan balik. Berbicara tentang EQ, firman Tuhan sudah menyampaikan kepada kita semua sejak dulu, agar kita menahan dan menguasai diri kita, mengendalikan emosi kita. Dalam 2 Timotius 4 ayat 5 ini dikatakan, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita." Dari dua hal ini saja saudara kita dapat melihat perintah Tuhan berkaitan dengan emotional quotient kita, kecerdasan emosional yang Tuhan mau ada pada kita. Kita harus menguasai diri kita dalam segala hal, bukan hanya dalam hal-hal tertentu saja. Dalam penderitaan, dalam situasi sulit, dalam kesukaran, Tuhan menghendaki agar kita sabar. Kain ketika iri hati terhadap Habel, sebelum dia membunuh Habel adiknya, Tuhan sudah mengingatkan Kain agar menguasai dirinya. Dan hal ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan kecerdasan emosional ini. Tapi Kain sayangnya tidak mengendalikan diri. Dia membiarkan emosinya, amarahnya, iri hatinya menguasai dirinya, sehingga dia menjadi benci dan akhirnya melakukan dosa pembunuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya menguasai diri. Tuhan mau kita memiliki kecerdasan emosional yang baik. Jangan biarkan emosi mengendalikan kita, tapi biarlah firman Tuhan yang mengendalikan saudara dan saya, dan Roh Kudus yang menguasai kita, sehingga kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan oleh karena pimpinannya, maka kita dapat menguasai diri kita, sehingga kita sabar dalam penderitaan. Kita dapat mengendalikan diri di dalam segala hal, apapun itu, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam lingkungan kerja kita. Kita tetap bisa tenang menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi fitnahan, menghadapi apapun keadaan yang tidak terasa menyenangkan. Tuhan akan menolong kita, sehingga kita tidak dikendalikan oleh emosi sesaat, tapi kita dikendalikan oleh Roh-Nya, sehingga kita berkemenangan dan berhasil dalam segala hal. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kuasai diri kita dan sabar di dalam segala situasi. Jadilah saksi-saksi Tuhan di mana saja berada. Lakukan tugas pekerjaan dan pelayanan kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari bahwa kami selama ini seringkali tidak menguasai diri kami. Kami kurang
mengendalikan emosi kami. Kami kurang cerdas secara emosional. Kami membiarkan diri kami dipimpin oleh perasaan-perasaan kami sendiri yang justru membawa kami kepada masalah dan persoalan. Tapi kami bersyukur hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami supaya kami hidup bukan dipimpin oleh emosi atau perasaan-perasaan kami, tapi dipimpin oleh firman-Mu dan oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami berjalan di dalam pimpinan-Mu dan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kami berkemenangan serta mengalami selalu keberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.